Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Langkah Eljon. Kali ini saya kedatangan dulur saya, teman saya, sahabat saya, di mana beliau ini lulusan SMA berhasil menjadi PNS. Langsung aja lanjut. Perkenalan mungkin dari nama, terus latar belakang pendidikan, sama pengalaman-pengalaman kerjanya gitu sebelum jadi PNS. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizdian Sujani, asal Ciamis. Latar belakang pendidikan ataupun pendidikan terakhir SMA. Dan ada pun latar belakang sebelum menjadi pegawai, saya pernah kerja di pabrik. Di pabrik? Iya, pabrik roti pernah. Itu cuman kuat 3 bulan. 3 bulan. Daerah Ciamis itu, Pak? Iya, daerah Ciamis. Setelah dari pabrik roti, ya kita pun mengembara, Pak. Mengembara lagi, dapat kerjaan sebagai bukan teknisi lah, di pabrik mebel. Pabrik mebel pernah. Terus di toko daerah Tasikmalaya pernah. Yang terakhir mungkin sebagai wira swasta, Pak. Ya, dagang-dagang membantu orang tua lah. Nah, udah beberapa pengalaman banyak seperti itu kan, dari lulus tahun berapa, Pak? 2012. Ya. Bisa jadi PNS tuh kok gimana gitu, kok dari SMA terus udah kerja di sana sini, udah usaha, kok bisa jadi PNS? Jangankan Bapak ya, saya aja masih mimpi ini. Kok saya lulusan SMA bisa jadi pegawai negeri sipil? Yang notabene biasanya lulusan SMA itu agak susah. Yang saya tahu ya Pak ya, yang jadi PNS itu biasanya kan dari S1 kuliahan. Tapi memang mungkin udah rezekinya. Sebelum saya mendaftar sebagai pegawai negeri sipil, saya mendapat kabar bahwasannya Kementerian Hukum dan HAM, khususnya institusi lembaga pemasyarakatan, sedang membuka lowongan pekerjaan. Dan itu pun saya mendapat kabar dari calon istri yang menjadi istri sekarang. Pacar dulu lah ya. Ya, pacar lah. Mantap. Nah, setelah mendapat kabar ya saya coba-coba. Memang pada dasarnya sih kita mesti coba-coba dulu gitu loh, Pak. Coba-coba dalam hal baik gitu loh, positif. Kalau belum dicoba kan nggak bakal tahu, Pak. Kita coba ngelamar, dan alhamdulillah untuk tahap pertama saya lulus. Sekalipun saya lulusan SMA. Ini baru pertama kali melamar PNS nih? Ya, betul. Langsung keterima ya? Alhamdulillah. Rezekinya ya. Iya. Kenapa bisa memilih Kemenkumham tadi, Pak? Karena pada saat itu memang sebetulnya itu banyak kementerian dan departemen dan dinas lah, bukan departemen, kedinasan yang lain yang memang membuka lowongan pekerjaan. Cuman saya melihat lowongan atau peluang yang lebih besar, Kuota lah ya? Ya, kuota yang lebih besar itu di Kementerian Hukum dan HAM. Yang notabene ya yang menerima itu untuk penerimaan lembaga pemasyarakatan lapas. Yang saya tahu itu untuk lembaga pemasyarakatan Jawa Barat aja kurang lebih 12.000 lah ya. Untuk spesifiknya saya kurang tahu. Cuman untuk secara umum mungkin 12.000 itu untuk Jawa Barat itu udah banyak kok. Mungkin lah. Makanya saya coba-coba. Mungkin dari sepersekian persennya saya bisa nyelip gitu loh. Masuk, ya? Iya. Kok bisa ya istri Bapak itu tahu ada lowongan nih di PNS? Taunya dari mana? Pacar mungkin dulu ya, sekarang jadi istri. Taunya dari mana tuh? Kebetulan memang ada saudaranya pacar saya yang jadi istri sekarang. Dari saudaranya yang memang dia sering sering searching lah di internet. Karena memang kebetulan saudaranya istri saya ini lulusan perawat. Kebetulan di Kementerian Hukum dan HAM mungkin ada lowongan untuk perawat, makanya ngajak istri saya, dan istri saya ajak saya gitu. Pacar lah ya. Iya, pacar. Lulusan SMA, kok bisa lolos? Apa ikut bimbel atau belajar memang dulu ranking atau enggak di SMA-nya Bapak ini? Alhamdulillah Bapak saya ranking 1. Ranking 1 terus? Ya, alhamdulillah 3 tahun Pak. Alhamdulillah.
Untuk mungkin sebentar bisa, ya? saya jawab gitu ya. Mungkin untuk pengetahuan saya masih bisa lah ya. Masih ada yang nempel. Nah itu masih ada yang nempel. Cuman memang sebetulnya saya ini gagal Pak di CAT, tes yang lewat komputer itu loh Pak. Oh, udah gagal. Gagal. Cuman salah satu soal di bagian matematika. Bagian matematika saya salah satu soal. Cuman kebetulan pada saat itu kuantitas ataupun jumlah yang dibutuhkan untuk pegawai lapas lembaga pemasyarakatan khususnya Jawa Barat itu yang lulusnya sedikit, karena memang pada penerimaan tahun 2017 itu lebih memprioritaskan ibaratnya pribumi lah. Pribumi itu bukan arti pribumi antara luar negeri atau kita, tapi ibaratnya Jawa Barat dulu, anak-anak Jawa Barat dulu gitu loh. Jadi alhamdulillah sekalipun saya gagal, tapi mungkin masih ada rezekinya, saya dapat undangan lagi untuk mengikuti tes selanjutnya. Jadi karena mungkin kuota yang dibutuhkan kurang, sedangkan yang tesnya yang lulusannya sedikit, jadi yang nggak lulus tuh disaring lagi. Lah betul itu Pak. Ada rezeki dari itu ya, dari kuota. Bapak lulusnya murni atau pakai pelicin atau gimana? Kok bisa SMA loh, lulusan SMA bisa jadi PNS? Jujur-jujuran aja Pak ya, untuk pemakaian hal seperti itu saya kurang paham Pak. Dalam artian berarti kalau saya nggak paham berarti saya jujur gitu loh Pak ya, karena memang saya nyari kerja itu nyari duit Pak, bukan buang duit gitu loh. Itu kan prinsipnya saya gini Pak, kalau kita masuk kerja dengan hasil sogokan, uang yang kita makan selama kita kerja secara agama kan haram Pak. Berterusan ya. Lah betul itu. Alhamdulillah murni tanpa mengeluarkan biaya apapun. Mungkin ada biaya ya buat print surat lamaran. Nah, kalau untuk biaya yang lain banyak Pak. Untuk seragam tahun pertama kan memang kita beli sendiri, dan untuk print, fotokopian dan sebagainya memang itu kan biaya yang memang biaya yang harus kita keluarkan gitu loh. Bapak kan asli Ciamis nih. Ya. Asli Ciamis. Pas tesnya itu dilaksanakannya di mana? Untuk tes pertama dilaksanakan di daerah Cimahi, Artileri Medan. Betul itu Pak, Bandung. Cimahi yang ibaratnya itu markasnya tentara itu Pak. Jadi PP atau gimana itu? Iya. Pas tes itu PP atau nginep atau ngontrak, lama kan tesnya? Alhamdulillah saya PP Pak. PP Pak. Oh luar biasa sekali nih PP ya. Sebelumnya itu ikut bimbel atau gimana Bapak? Untuk jadi pegawai negeri sipil alhamdulillah saya nggak ikut. Kan ada, sekarang kan ada kan bagian katanya kalau pengen lulus PNS nih ikut bimbingan belajar ini, atau di YouTube juga kan banyak. Jujur saja saya nggak ikut bimbel saya nggak ikut tes dan sebagainya. Memang sebelum pendaftaran itu rekan-rekan yang lain saya dengar ada yang ikut tes gitu loh, tes ibaratnya tes hanya sebagai pretest sebelum tes yang memang aslinya keluar gitu loh. Latihan. Alhamdulillah saya cuma mengumpulkan berkas-berkas ataupun pelajaran bekas sekolah dasar, SD, SMP, SMA gitu loh, dan hanya berbekal satu buku Pak. Saya berbekal satu buku yang dimana isinya buku itu ya memuat tentang bagaimana agar lolos ketika seleksi CPNS. Cuman tetap kita nggak bisa berpegang teguh pada memang buku pelajaran gitu loh. Kita harus dibarengi dengan ibadah gitu loh. Doa ya. Iya. Dan mungkin buku-buku yang dulu SMP SMA itu jangan dibuang ya. Manfaat ya. Iyalah. Bapak kan asli Ciamis nih. Sekarang dinas kebetulan di Bekasi. Di Bekasi ya. Ada keinginan pulang ke Ciamis ya? Sebetulnya melihat teman-teman atau rekan-rekan saya yang udah pindah duluan. Oh, udah ada yang pindah duluan, Pak. Udah ada yang pindah duluan. Agak panas juga Pak saya. Panasnya gimana? Panasnya ya
kok orang lain bisa saya belum gitu loh. Karena memang pada dasarnya saya ketika surat keputusan penempatan kerja, saya berdoa tuh, ya Allah, saya minta penempatan jangan jauh-jauh lah. Ya mentok-mentok Bandung. Kalau misalkan nggak bisa di Ciamis, ya mentok Bandung. Cuman memang takdir dan rezekinya sudah di Bekasi lah, kita jalani aja lah gitu loh. Banyak Syukur orang ya. yang memang surat keputusannya ataupun SK penempatannya di luar Pulau Jawa. Kita masih alhamdulillah, Alhamdulillah, ya. masih di dalam Pulau Jawa gitu loh. Jadi ibaratnya ya syukuri aja dah. Cuman kalau memang nantinya ada kesempatan untuk pindah, ya saya ingin mengajukan pindah gitu loh Pak. Tapi ada kan ketentuan peraturannya ya. Jelas Jelas itu. tertulis. Nah, begitu ada perjalanan nggak yang sekiranya dari lagi tes nih, yang bisa di-share ke rekan-rekan, lagi tes sampai keterima awalnya pasti CPNS dulu kan? Ada kejadian apa gitu? Sebetulnya untuk kejadian banyak Pak saya Pak. Banyak. Saya kejadian. Sebelum tes Samapta itu kan saya sering lari nih ya, sering olahraga karena memang Samapta itu Tes fisik mungkin. iya tes fisik. Jadi yang dititik beratkan itu pada fisik ya. Kebetulan saya lari di daerah Taman, daerah Ciamis. Pada saat itu saya nyimpen HP, nyimpen dompet di bagasi motor. Mungkin saya kurang neken jok motor. Nggak ketutup. Iya, gitu nggak ketutup. Setelah olahraga selesai, lah saya buka, loh kok handphone sama dompet saya hilang. Padahal itu 2 minggu sebelum tes Samapta, KTP itu mesti ada gitu loh. Karena memang kan setelah Samapta itu saya lupa lagi entah itu 2 tes lagi atau 1 tes lagi, itu pemberkasan terakhir kalau nggak salah. Pemberkasan terakhir itu KTP harus ada gitu Harus loh. lengkap, ya. Harus lengkap. Nah itu saya hilang. Nah, Akhirnya saya mengajukan kehilangan ataupun melaporkan kehilangan ke Polsek Ciamis, dan alhamdulillah seminggu sebelum tes Samapta KTP udah jadi gitu loh Pak. udah dibikin lagi. Udah dibikin lagi. Hampir-hampiran tuh ya. Ya hampir-hampiran Mendekati gitu loh. titik akhir dengan banyak perjuangan, hampir-hampiran Betul. gagal. Betul itu Pak. Tapi alhamdulillah ada jalan. Alhamdulillah. Jadi saran dari saya itu, orang-orang itu jangan melihat orang pas udah enaknya gitu loh. Perjuangan Nah. dilihat proses. Orang itu perjuangannya bisa lebih berat gitu loh. Orang pasti ngelihat, wah bapak ini udah enak, udah jadi pegawai gaji gede gitu loh. Padahal perjuangannya bisa lebih berat sebelum jadi pegawai. Ya hilang sebagainya, kayak hilang dompet, hilang motor dan hilang sebagainya gitu loh. Jadi intinya kita jangan suujon lah ngelihat orang lain, husnujon aja, dan kita sebagai sebagai orang ya banyak-banyak bersyukur dah gitu loh. Syukurlah intinya ya Pak ya. Heeh. Sekarang kerja di Bekasi ya, meskipun jauh dengan keluarga. Bekasi Ciamis berapa jam tuh? 7 sampai 6 jam. Sekitar 6 sampai 7 jam Pak. Pakai bis ya. Pakai bis itu. Kadang kalau memang memungkinkan saya pulang, kadang pakai motor Pak. Pernah pulang pakai motor dari Bekasi? Kalau pulang belum, cuman kalau berangkat dari Ciamis ke Bekasi saya udah pernah. Saya dulu pas awal mungkin. saya dulu berangkat ini sekilas aja ya Pak ya. Karena lama kalau Ya, diceritain kalau keluar dari tema ini. Saya dulu berangkat dari Ciamis jam 5. Saya nggak pernah berhenti tuh Pak. 7 jam 5 nyampe jam 12 karena saya pengen tahu sekiranya dari Ciamis nyampe Bekasi itu berapa jam gitu loh. Kalau saya berhenti berarti nantinya saya kesiangan kan ya. Kebetulan pada hari itu saya masuk siang Pak. Jadi saya berangkat jam 5. jam 5 subuh. Jam 5 subuh. Nyampe Bandung itu saya cuma 1,5 jam Pak. Ciamis Bandung yang notabene biasanya 2 jam 3 jam itu. Dan nyampe Bekasi itu jam 12 kurang udah nyampe Bekasi. Alhamdulillah selamat Pak. Selamat. Pada intinya ya berjuang terus, apalagi laki-laki ya, benar nggak Pak? Betul Pak, betul. Nah ini dari Bapak yang sudah bisa dibilang sukses lah menggapai cita-cita. Apa dulu cita-citanya PNS atau apa? Kalau dulu sih, kalau zamannya saya sekolah, saya punya cita-cita kerjaan nyantai, duit gede gitu loh Pak. Wira swasta dong, wira usaha Ya, ya. betul, wira swasta atau wira usaha yang dimana kita duduk pun duit datang gitu loh. Cuman memang
kita khususnya saya Pak ya, untuk background pengusaha belum ada Pak. Saya belum ada untuk background usaha. Kemarin pun saya cuma ngikut-ngikut orang tua usaha dagang gitu lah. Itu pun orang tua yang dagang. Makanya saya mencoba peruntungan gitu loh sebagai pegawai negeri sipil. Dan alhamdulillah pertama kali melamar langsung keterima. Alhamdulillah Pak. Untuk pesan-pesan tips trik buat rekan-rekan semua yang di luar nih yang memang kemampuannya hanya sekolahnya sampai SMA, kan banyak teman-teman kita ya, rekan-rekan kita di luar yang keluarganya memang hanya mampunya sampai SMA. Tips yang real nih dari Bapak nih yang nyata lulusan SMA bisa jadi PNS. Saran mungkin disebut saran bisa lah. Saran dari saya itu mungkin gini Pak ya. Pendidikan itu nggak menjamin pekerjaan bagus gitu loh. Cuman kalau misalkan memang Anda yang di luar orientasinya ingin sebagai pegawai negeri sipil, ya cobalah. Ibaratnya coba-coba dulu, jangan takut kalah gitu loh. Jangan takut kalah, ya ibaratnya Gas lah. ya gaskeun lah gitu. gaskeun. Kalau sekiranya memang Anda cita-cita pengen menjadi seorang pegawai negeri sipil dan keberanian Anda cuman cukup nyampe pintu, mending mundur aja Pak lah. Mending mundur aja. Kalau memang misalkan keberanian cuma nyampe pintu, tapi kalau misalkan keberanian udah saya pengen jadi pegawai negeri sipil nih, sekalipun coba-coba gaspol aja dah, tubruk nyampe mana gitu loh. Perkara nanti gagal, ya ibaratnya kita udah usaha gitu loh Pak, udah ikhtiar gitu loh. Karena memang pekerjaan itu 9 mungkin kalau misalkan dipersenkan ya Pak ya, 99% ya usahanya, 1% takdir yang di atas gitu loh. Sekalipun 1%, kalau misalkan yang di atas nggak ngizinin, bisa nggak jadi. Makanya ya ikhtiar dibarengin doa, gitu aja lah. Wih, luar biasa sekali nih bincang-bincang santainya dengan Pak Risdian. Berarti yang saya rangkum pada intinya, pertama mungkin ikhlas ya Pak ya. Ya betul Pak. Ikhlas, terus bersyukur, dan jangan lupa berdoa. Terus meminta restu ke orang tua. Kalau yang udah punya istri, minta restu ke istri ya. Dan bukti nyata Bapak Risdian juga kan jalannya dari pacar ya, sekarang jadi istri. Betul, yang luar biasa sekali. Nah, mungkin sekian bincang-bincang saya dengan Pak Risdian mengenai lulusan SMA kok bisa jadi PNS. Nah, di situ rekan-rekan yang di luar tetap semangat, tetap berjuang, gaskeun. Jangan lupa ya di like, subscribe channel saya. Semoga channel ini bermanfaat untuk rekan-rekan semua di luar yang masih bertekad menjadi PNS. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.